Pemirsa, pasca polisi menetapkan oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka, satu persatu korban akhirnya mau berkonsultasi ke kantor hukum di Garut. Saat ini diduga ada 10 korban yang mengeluh telah menjadi korban pelecehan tersangka Dr. Cabul MSF dengan berbagai modus. Sebelumnya korban enggan melapor ke penyidik kepolisian karena trauma dan malu akan privasi yang terbongkar. Untuk membahasnya pemirsa, langsung saja kita tanyakan kepada kuasa hukum korban, Restu Nuraisyah. Selamat malam, Bu Restu. Selamat malam, Mbak Jingka. Ya, Bu, jadi ada berapa korban yang sudah melapor sejauh ini? Kalau korban yang melapor itu belum ada, Mbak Jingka, sampai saat ini. Jadi belum ada satupun korban ini yang diduga jumlahnya ada 10 orang yang melapor langsung ke pihak kepolisian? Belum ada. Kami sedang terus menggali biar para korban itu mau melapor ke kepolisian. Jadi sejauh ini pihak penyidik ataupun kantor hukum mengetahui ada jumlah 10 korban lainnya ini dari mana, Bu Restu? Bisa Anda jelaskan? Iya. Setelah hari Senin itu ramai ada berita itu, saya ngepost di IG pribadi saya, ternyata banyak yang menanggapi, banyak yang konsultasi pria japri. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 10 orang korban itu yang mau berkonsultasi tetapi enggan untuk melaporkan karena yang itu tadi takut, trauma, begitu, Mbak. Baik, apa saja pengakuan mereka terhadap Bu Restu secara gambaran besar saja? Kalau secara gambaran besar itu seperti yang video sedang viral saat ini, seperti itulah kebanyakan korban yang berkonsultasi kepada saya seperti itu. Terjadi seperti itu. Rentang waktunya berapa lama kah, Bu, dan terjadi lokasinya di mana saja? Apakah di dalam fasilitas kesehatan atau terjadi di luar fasilitas kesehatan? Yang sebagian besar di kesehatannya, yang sebagian juga ada yang di KP. Cuman yang di KP tidak sampai meraba yang daerah sensitif, cuman meremas tangan dan memeluk. Baik, modusnya apa, Bu? Sehingga dokter ini bisa kemudian melakukan hal-hal tersebut kepada banyak korban lainnya. Kalau di tempat kesehatan itu, di tempat kerjanya dia itu ya itu tadi USG. Kebanyakan yang sedang USG. Untuk yang di kafe? Kalau yang di KP itu sebelumnya dia sama memeriksakan untuk USG KB-nya, terus dia ngejapri bahwa ini nih nomor dokter Iril gitu. Akhirnya berlanjut karena pasien itu merasa, oh ya ini dokter saya yang saya kemarin meriksa KB saya. Jadi dia ngebalas lagi, ternyata terus berlanjut sampai datanglah dia ke tempat kafe itu di mana si pasien sedang menunggu di sana. Berarti secara garis besar ini para korban tersebut dijapri oleh oknum ini, apa yang dijanjikan dalam chat tersebut, Bu? Ya. Ada salah satu korban yang dijanjikan untuk USG gratis, terus dijapri, dirayu untuk ketemu, untuk USG gratis, pokoknya segala cara macam dilakukan sama dokter tersebut. Untuk rentang waktunya terjadi kapan, Bu? Tahun 2024 sampai 2025. Apakah ada korban-korban lain yang merasa dilecehkan sebelum tahun 2024? Kalau ke saya tidak ada. Baik. Apakah kemudian sebagian besar korban-korban tersebut tidak curhatkah ke suami mereka masing-masing? Ya, itu kendala juga, banyak korban yang tidak diketahui oleh suaminya bahwa dia telah diperlakukan pelecehan itu sama dokter. Jadi sekarang masih kalau ngobrol sama suaminya takut nanti rumah tangganya seperti gimana gitu. Baik. Bu, lalu bagaimana, apa upaya yang bisa dilakukan agar bisa mengajak korban untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian agar bisa diproses lebih lanjut, Bu? Ya, saya selalu
mendekati terus korban supaya cepat melapor, karena kan yang kemarin ternyata 2 pelapor itu yang sudah lama, yang pelaporannya sudah ada gitu di Polres Garut, tetapi yang banyak ini belum. Makanya tadi juga alhamdulillah mudah-mudahan besok ada salah satu korban yang mau melapor ke Polres Garut. Baik, Bu Rustem, mungkin jikalau ada korban yang sampai saat ini belum melaporkan, apakah Ibu bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka melalui live ini, Bu? Siap. Untuk para korban, ayo kita melapor, ayo kita gunakan hak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk kejahatan, men-stop kejahatan yang apalagi melibatkan perempuan. Saya juga perempuan, pengen perempuan itu tidak dilecehkan, gimana ya, sakit gitulah lihatnya. Apalagi di kota Garut, kota kelahiran saya, banyak perempuan yang jadi korban pelecehan dokter tersebut. Ayo kita sama-sama, saya juga membuka posko buat para korban yang takut, yang malu, semua privasi, identitas semuanya diprivasi, semuanya diprivasi, tidak akan bocor. Baik, kita semua berharap dengan tayangan langsung ini korban-korban lainnya segera melaporkan agar tindakan oknum tersebut dapat dihukum seberat-beratnya. Amin. Terima kasih Bu Restu atas waktunya malam hari ini. Selamat malam, semoga selalu dalam keadaan sehat.